Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 8. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Jayanti dengan NPM 2413022029. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alexandria dengan NPM 2413200232. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Revolusi Fisika dan Alam Gaib ke Alam Nyata. Yang pertama yaitu bab The Mystery of Speed. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana konsep kecepatan berkembang dari pemahaman kuno hingga menjadi definisi matematis yang akurat. Puncaknya adalah pandangan Einstein bahwa kecepatan bersifat relatif bukan mutlak, tergantung pada pengamatannya. Yang kedua ada bab Speed and Resistance don't have anything in common. Pada bab ini menghubungkan inersia fisik kecenderungan benda menolak perubahan gerak dengan bentuk-bentuk resistensi sosial dan budaya. Massa sebagai ukuran inersia juga menjadi metafora untuk stabilitas dan kerumitan dalam perubahan sosial. Yang ketiga yaitu dalam bab A Real Dynamic Universe. Dalam bab ini kita berpindah dari pandangan Newton tentang ruang dan waktu yang tetap ke dalam model relativitas umum Einstein, di mana gravitasi adalah akibat dari kelengkungan ruang dan waktu. Penemuan bahwa alam semesta mengembang juga menunjukkan bahwa perubahan terjadi bahkan di skala terbesar. Yang terakhir, ada Gilbert Magnetic Charm. Pada bab ini membahas kontribusi William Gibbard terhadap ilmu magnetisme yang membuka jalan bagi pemahaman gaya-gaya tak kasat mata seperti medan elektromagnetik yang menjadi dasar bagi teori kuantum dan teknologi modern. Yang kedua akan menjelaskan yaitu materi dari buku The Special Theory General of Relativity Albert Einstein. Pada buku ini terdapat peralihan dari mekanika Newton ke teori relativitas Einstein merupakan revolusi besar dalam ilmu pengetahuan. Relativitas khusus menunjukkan bahwa ruang dan waktu bersifat relatif bukan mutlak, serta menyatukan mekanika klasik dengan elektromagnetis. Namun, karena tidak mencakup percepatan dan gravitasi, Einstein mengembangkan relativitas umum yang menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang dan waktu. Akibatnya, massa dan energi juga teori-teori ini tidak hanya berdasarkan matematika, tetapi juga didukung oleh pengamatan dan eksperimen. Relativitas umum membuka jalan bagi kosmologi modern, teknologi GPS, dan pemahaman baru tentang alam semesta yang dinamis. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Dwi. Itu saya akan menjelaskan menggunakan buku keempat, yaitu tentang sejarah perkembangan fisika abad ke-19. Terakhir. Slide terakhir. Ini, Wi. Ya. Saya akan menjelaskan tentang bagian kontribusi negara-negara Asia dalam perkembangan optik. Itu yang pertama itu dari periode kuno, sebelum abad ke-10. Periode kuno, beberapa negara di Asia telah memiliki peran awal dalam perkembangan konsep optik. Yang pertama itu di India, pada abad ke-6 sebelum Masehi mengemukakan teori bahwa cahaya terdiri dari partikel kecil. Lalu Aryabhata abad ke-5 Masehi menjelaskan bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan tinggi. Sementara di Tiongkok, penggunaan cermin logam untuk memantulkan cahaya sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Lalu yang kedua itu periode abad pertengahan hingga pramodern, abad ke-10 sampai ke-17.
Pada masa ini, peran utama masih dipegang oleh ilmu Muslim di Asia Barat. Karya ilmu Haytham dikembangkan lebih lanjut oleh ilmu seperti Kamal al-Din. Namun mereka sudah memanfaatkan prinsip optik dalam praktek seni, arsitek, dan pembuatan alat-alat sederhana. Lalu yang ketiga yaitu periode modern awal pada abad ke-18 sampai ke-19. Memasuki periode modern awal, negara-negara Asia mulai membentuk diri terhadap ilmu pengetahuan barat, termasuk dalam bidang optik. Jepang memulai mengadopsi banyak ilmu dan teknologi Eropa dan kembang institusi pendidikan modern. Yang keempat itu periode modern dan kontemporer, abad ke-20 sampai sekarang. Negara-negara Asia mulai menunjukkan kemampuan pesat dalam bidang optik, lalu Jepang menjadi pemimpin global dalam industri optik dengan perusahaan seperti Nikon, Canon, dan Olympus yang menghasilkan kamera dan instrumen optik berkualitas tinggi. Tiongkok mengembangkan teknologi optik untuk berbagai keperluan termasuk laser, serat optik, dan sistem penglihatan buatan. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kedengaran